A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'aluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi batigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar memperdalam pemahaman dan wawasan kita seputar ilmu akidah atau ilmu kalam atau ilmu tauhid dari kita membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Kita sudah masuk ke pembahasan atau bab yang kelima, sekaligus juga merupakan rukun iman yang kelima, yaitu percaya atau beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan kemarin kita bagi pembahasannya menjadi dua. Ya, setelah kita bahas secara umum dulu, apa saja yang mesti kita yakini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ya, mengenai kiamat ini atau hari akhir ini. Lalu kita kelompokkan ada yang disebut dengan kiamat sughra, ya kiamat kecil, yaitu wafatnya seseorang, ya kemudian apa yang terjadi ketika dikubur, ya lalu kemudian insya Allah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan kiamat kubro, di mana itu berakhirnya seluruh kehidupan dunia, ya, dan nantinya dimulai dengan bangkitnya kembali apa namanya manusia-manusia untuk nanti dihisab, ya nanti dimasukkan dalam surga ataupun ke dalam neraka. Kita langsung masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Thahir Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kaifa li'atiqadu bihasyril ajsadi wa annal khalqa kama budi'a yu'ad. Ya, bagaimana cara meyakini bahwasanya akan ada nanti peristiwa penggiringan manusia, ya penggiringan manusia, dan nantinya manusia itu akan apa namanya dikembalikan sebagaimana dia diciptakan. Artinya di dalam hal ini ketika seseorang itu meninggal dunia dikuburkan, ya, atau mungkin pada hari kiamat kan tubuh hancur lebur, ya tidak berbentuk lagi. Lalu kemudian Allah katakan mereka ini manusia ini nantinya akan dikembalikan sebagaimana bentuk kita saat ini. Nah, bagaimana kita meyakini hal tersebut dan sekaligus nanti setelah kita dibentuk sedemikian rupa, kita kemudian digiring, dikumpulkan di satu tempat. Ya, beliau katakan, huwa anna taqida, kita meyakini annan nasa ba'da mautihim, bahwasanya manusia itu setelah kematian mereka, entah dalam hal ini adalah kematian dalam bentuk kiamat sughra, kita meninggal dunia, ataupun kiamat kubra ketika hancur lebur seluruh yang ada di atas dunia ini, ya yunsyi'uhumullahu nash'atan ukhra, Allah akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang lain, kehidupan kedua setelah, ya kehidupan yang lain, ya tusyakilu nasy'atal ula, yang mana mereka akan berbentuk sebagaimana bentuk kehidupan mereka sebelumnya, kehidupan pertama. Jadi kita akan di apa namanya dibentuk lagi sebagaimana bentuk awal kita, seperti itu. Fayakumuna min kuburihim, kita akan bangun bangkit dari kubur kita. Wa yusyaruna ila mahallin wahidin, kita digiring dikumpulkan di satu tempat, yusamma al mauqif, yang mana tempat tersebut ya disebut dengan yang namanya al-mauqif, ya atau padang mahsyar bahasa lain, ya al-mahsyar, ya atau al-mauqif. Kemudian kaifa i'tiqaduka bil hisab, kemudian bagaimana engkau meyakini, cara kita meyakini mengenai adanya peristiwa hisab, ya. Ataqidu, aku meyakini Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'da ayyajma'an nasa ilal mahsyar, setelah mengumpulkan manusia di mahsyar. Ini tadi ya al-mauqif atau al-mahsyar, setelah kita dikumpulkan, yuhasibu kulla wahidin, Allah akan menghisap setiap satu dari kita, wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin, lalu Allah akan menetapkan, ya memberikan vonis, ya terhadap apa yang telah kita lakukan di atas dunia, min khairin aw syarrin, kebaikan dan keburukan semuanya. Wa tashhadu 'alal jahidina jawarihuhum, dan nantinya, ya seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi, mulut akan berbicara, ya itu sudah normal. Tapi di sini mata pun juga akan berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, semua menjadi saksi apa yang telah kita lakukan di atas dunia. Ya, wa tadharu lil kulli fadaihuhum. Lalu kemudian anggota-anggota tubuh kita akan menampilkan, ya seluruh keburukan. Lalu dalam hal ini menjadi saksi, ya. Wa taqumu alaihimul hujjah.
Lalu kemudian dengan itulah akan menjadi hujjah kita. Jadi kita nggak bisa berhujjah dengan kata-kata. Kita bermain kata-kata itu udah nggak bisa lagi nanti ketika hisab. Ya, tapi hujjah kita langsung dari apa yang kita lakukan. Tangan kita akan mengatakan tangan ini sering bersedekah, ya kaki ini sering melangkah ke masjid, ya mata ini sering melihat kepada hal-hal yang baik. Itu semua hujjah kita. Atau bahkan nanti juga akan menjadi bukan hanya hujjatun lana tapi hujjatun alaina. Ya, bisa jadi nanti justru akan menjadi mata ini sering digunakan untuk perbuatan maksiat, tangan ini sering dilakukan untuk menzalimi orang, kaki ini sering melangkah kepada tempat-tempat yang buruk. Semuanya akan menjadi hujjah. Tidak bisa kita bermain kata-kata saat itu. Ya, walaya boqalahumul udru min mahajjatin. Ya, tidak ada apa istilahnya itu kesempatan kita untuk menghindar dari hujjah-hujjah yang ditegakkan melalui peristiwa ini, di mana kesaksian dari anggota tubuh kita ini. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sebagaimana dalam surat apa namanya? Surat yang mungkin sudah kita hafal semua ini ya, surat Al-Zalzalah ya. Siapapun yang melakukan perbuatan baik meskipun hanya sekecil biji zarrah, ya dia akan dibalasi. Begitupun orang yang melakukan keburukan meskipun hanya sekecil biji zarrah juga akan dibalasi. Jadi semua perbuatan sekecil apapun akan ketahuan dan akan dipertanggungjawabkan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika eh, di padang mahsyar ya, ketika saat hisab. Kemudian kaifa i'tiqaduka bil mizani wa i'ta'il kutub? Bagaimana pandanganmu atau bagaimana keyakinanmu terhadap al-mizan ya, menimbang. Kemudian i'ta'il kutub ya, pemberian kitab-kitab, hasil catatan, rapor kita. Ya, ataqidu anna Allah Subhanahu wa taala, aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'da ayu hasibanna, setelah menghisab manusia, wa yuqarriruhum ala af'alihim, kemudian menetapkan ya, membagi-bagi sesuai perbuatan mereka yang baik dan yang buruk, ya tuzanu a'maluhum, maka amalan-amalan mereka, hasil perhitungan tersebut akan ditimbang, lian kasyifa likulli wahidin miqdaru amali, agar setiap orang bisa melihat ya ukuran daripada amalan mereka, kanan yang baik, kiri yang buruk, mana yang lebih berat, ya seolah-olah seperti itu. Ya, kemudian faman rajaha khairuhu ala syarrihi, siapa yang lebih banyak perbuatan baiknya dibandingkan perbuatan buruknya, wa'tiya kitabahu biyami. Maka nanti hasil catatan kesimpulan dari atau rapor dari apa yang telah dilakukan di dunia ini berbentuk kitab tadi akan diberikan dari arah kanan, ya. Seperti itu. Wa faza fawzan 'azima, dan dia akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Tapi sebaliknya, waman rajaha syarruhu ala khairihi, ya, u'tiya kitabahu bishimalihi, maka yang lebih banyak keburukan dibandingkan kebaikannya, ya, kitabnya atau catatan amalnya akan diberikan dari arah kiri, wa khasira khusranan mubina, dan dia dalam keadaan merugi yang sangat merugi gitu ya, sangat-sangat merugi nyata. Jadi nyata kerugian yang mereka peroleh seperti itu. Oke. Kaifa antiqaduka bisirat, kemudian bagaimana keyakinanmu mengenai as-sirat ya. Sirat kemarin kita sempat bahas ya, jisrun mamdudun ya, atau jembatan yang terbentang. Nah, ini akan lebih detail lagi kita bahas. As-siratu, yang dimaksud dengan sirat itu adalah jisrun mamdudun ala dhahri jahannam, ya, jembatan yang membentang di atas punggung jahannam, ya. Kemudian liyamurran nasu alaihi, yang mana nanti manusia akan melintas di atasnya, ya. Fatas butu alaihi aqdamul mu'minin at-ta'i'in, ya, kaki-kaki orang-orang mukmin yang taat akan tetap di atasnya, jadi akan mudah melewatinya. Wa yamuruna ilaihi ilal jannah, dan mereka lewat di atas punggung jahanam itu dengan sirat tadi akan sampai mereka ke surga nantinya. Faminhum man yamurru kal barqi. Nah, di antara mereka nanti ada yang lewat secepat kilat. Wa man yamurru alaihi kal jawad. Ada juga nanti yang lewat seperti halnya kuda, ya. Wa minhum man yakunu bati as-sairi alaihi. Ada yang perlahan-perlahan sampainya. Jadi ada yang cepat, ada yang tengah-tengah seperti halnya naik kuda gitu ya, kecepatan kuda. Ada yang sangat lambat untuk sampai nanti ke pintu surga. Wa tazilu anhu aqdamul kafirin, sebaliknya kaki-kaki orang kafir, wal usah, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan tergelincir nantinya di atas jembatan tersebut. Ya, minal mu'minina. Nah, jadi al-usatu minal mu'minin, orang-orang kafir asli, ya begitupun orang al-usah minal mu'minin, orang yang durhaka, dan mereka tergolong kelompok orang-orang mukmin. Jadi mereka beriman tapi mungkin masih melakukan beberapa perbuatan maksiat, maka nantinya kaki-kaki mereka akan yaqauna finnar, ya, tergelincir lalu kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, seolah-olah ada jurang ya, jurang
kemudian di seberang jurang itu adalah surganya. Nah, jurang itu dalam adalah nerakanya. Lalu dibentangkan apa namanya? Dibentangkan sirat ya, jembatan itu ya. Nanti ada yang bisa lewat ya, ada yang tergelincir. Yang lewat pun ada yang cepat, ada yang sederhana, ada yang sangat lambat seperti itu. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Wala yustaghrabu ayyusayyir sayra alaihi lisu'ada'i lisu'ada'i man yusayyiru tayra fil hawa'i. Maka hal yang semacam itu nantinya ya, ketika terjadi proses sirat ini kok bisa ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang apa namanya, ada yang sedang-sedang saja, ada yang tergelincir dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang aneh, dan itu hal yang normal. Bahkan kita sering melihat peristiwa-peristiwa yang mirip seperti itu ya, sebagaimana kasusnya burung di angkasa. Ada yang bisa terbang dengan cepat, ada yang mungkin sedang, ada yang lambat, gitu ya. Ada yang mungkin bahkan tidak bisa terbang. Nah, itu logikanya adalah semacam itu nantinya ketika kita menjumpai sirat dan melewati sirat tersebut. Kemudian hal yashfa'u ahadun dzalika ya al-yaum, apakah nanti ada seseorang yang bisa memberikan syafaat pada hari itu? Ya. Beliau katakan ada. Artinya di sini kita harus meyakini syafaat itu ada. Nah, siapa yang memberi syafaat? Yashfa'ul anbiya'u wal auliya'u wal ulama'ul amiluna wasyuhada. Yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi, ya, para wali-wali Allah, para ulama al-amilun yang mengamalkan ilmu mereka, dan para syuhada, ya, para orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi man yashfa'u man udzina lahu bisyafa'ah, dan siapa saja yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka syafaati, gitu ya. Orang-orang tadi yang bisa memberi syafaat, kepada siapa mereka memberikan syafaat? Dikatakan yashfa'una fi ba'dil mu'minin al-asin. Ya, syafaat itu diberikan kepada sebagian di antara orang-orang mukmin yang berbuat maksiat tadi. Jadi tadi kita kelompokkan ya. Jadi ada orang yang al-mu'minun at-ta'iin, ya, orang mukmin yang taat, ada mukmin yang alsin, orang mukmin yang bermaksiat, ada orang yang kafirin yang mutlak. Jadi tiga. Ya, kalau orang mukmin sudah masuk surga, orang kafir jelas masuk neraka. Nah, orang mukmin yang alsin ini, orang mukmin yang masih melakukan perbuatan maksiat, gitu ya. Tadi dikatakan dia bisa saja tergelincir nanti ketika melewati sirat, tetapi juga bisa berpotensi untuk mendapatkan syafaat dari para nabi, para wali, para ulama, dan para orang-orang yang mati syahid. Ya. Hal yashfa'u ahadun minal kufar? Apakah orang-orang apa namanya, ada yang bisa ya memberikan syafaat kepada orang kafir? Ya, jadi tadi kalau memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin yang bermaksiat ada ya, tapi kalau memberikan syafaat kepada orang kafir apakah bisa ya, atau apakah ada? Nah, jawabannya la yastati wa ahadun minal anbiya. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa ya, fadlan an ghairihim, ya, apalagi yang lainnya. Seorang nabi yang paling mulia saja nggak bisa untuk memberikan syafaat kepada orang kafir, gitu ya. Nah, ayyukhatib Allah Ta'ala fi ahadin minal kufari li'ilmihim bi anna kalimatal azabi qad haqqat alaihim. Tidak bisa memberikan apa namanya syafaat kepada mereka ya, karena mereka sudah mengetahui, orang-orang kafir ini, bahwasanya kebenaran kalimatullah ya, kalimatul azab ya, apa yang disampaikan itu sudah mereka ketahui, tapi mereka tetap ingkar. Beda dengan orang mukmin ya, orang mukmin yang asin tadi, mereka meyakini kebenaran itu tapi mungkin masih terpeleset sekali-sekali, gitu ya, sehingga masih bisa diberikan syafaat kepada mereka. Tapi kalau orang-orang kafir tidak lagi bisa diberikan syafaat apapun. Kenapa? Karena ya mereka sudah tahu kebenarannya, tapi mereka dengan keras menentang kebenaran-kebenaran tersebut. Ya. Wa Allah Subhanahu wa taala la ya'danu bidzalika, dan bahkan Allah tidak akan memberikan izin tersebut sekalipun Nabi meminta, istilahnya seperti itu. Ya. Qala jalla sya'nu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahum illa bi'izni," dan siapa yang dapat memberikan syafaat kepada mereka kecuali hanya dengan izin Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula." Dan pada hari itu nantinya, pada hari kiamat, maka tidak ada yang tidak ada yang bermanfaat syafaat itu kecuali adalah yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kembali lagi syafaat itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala, ya, nantinya yang memberi syafaat adalah para nabi dan para rasul, ya, begitu pun dengan apa yang telah kita sampaikan tadi. Tetap kembali lagi semuanya izinnya adalah kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Mal kautsarul ladzi a'tahu Allah Subhanahu wa taala nabiyina Muhammad alaihi salatu wasalam, wa asyara ilaihi biqaulihi azza sya'nuhu inna a'tainaka al-kautsar. Ya, apa yang dimaksud dengan al-kautsar, telaga Kautsar, yang mana Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah beri isyarat dalam firman-Nya, inna a'tainaka kal kautsar, inna a'tainaka kal kautsar. Ya.
Al-Kautsar yang disebut dengan Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sebuah telaga yang ada di surga. Ya, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, ya, lebih manis daripada madu. Man syariba min ma'ihi syarbatan la ya'tashu ba'daha abadan. Siapa yang meminumnya hanya sekali saja, ya, maka dia tidak akan haus lagi selamanya. Gitu ya. Ma hukmul mu'minit ta'i ba'dal hisab. Nah, kemudian apa yang terjadi pada orang-orang mukmin yang taat setelah dihisab? Hukmul mu'minit ta'i ba'dal hisabi dukhulul jannati khalidan abadan fi na'imihal mustaqab. Orang yang mukmin dan dia taat terhadap aturan-aturan, melakukan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang semua Allah larang, maka nanti setelah dihisab mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, kekal mereka di dalamnya, selamanya berada di sana dengan nikmat yang bisa mereka rasakan nanti di sana, nikmat yang baik. Mahukmul kafir awil munafik ba'dal hisab. Tapi bagaimana dengan orang kafir atau orang munafik setelah hisab? Hukumul kafiri awil munafiki ba'dal hisab dukhulun nari khalidan fiha abadan la yafturu anhul alam wal adab. Ya, mereka akan masuk ke dalam neraka, kekal mereka di sana selamanya dan mereka akan terus-menerus tidak akan putus, ya, merasakan eh, siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahukmul mu'minil asin. Kelompok yang ketiga, bagaimana hukum atau yang berlaku bagi orang yang mukmin tapi dia masih berbuat maksiat, ya, ba'dal hisab, setelah nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, dikatakan ya oleh Syekh Thahir Al-Jazairi, hukmul mu'mini ba'dal hisabi. Ya, setelah dihisab bagaimana konteksnya orang mukmin asli ini? In ghafarallahu, kalau Allah sudah ampuni mereka, ayadkhulal jannata min awwalil amri, ya. Kalau Allah ampuni mereka, maka dari awal mereka akan langsung masuk surga, ya. Khalidan fiha, dan kekal di sana. Wa illam yaghfir lahu, tapi kalau Allah tidak beri ampunan kepada mereka, ayu'adzaba finnari muddatan alam dari dzambihi, maka mereka akan masuk neraka tapi diazab sesuai dengan takaran dosa mereka, dihapus dosa mereka di neraka, ya, summa yukhraju, kemudian dikeluarkan dari neraka, wa yudkhalul jannata fiha abadan, kemudian dimasukkan dalam surga dan kekal selamanya berada di dalam surga. Jadi dalam hal ini orang yang apa namanya mukmin atau yang taat itu pasti masuk surga. Orang kafir atau orang munafik pasti masuk neraka. Nah, yang tengah-tengah nih, dan ini mayoritas kita di sini. Ya, bagaimana orang mukmin yang asli? Ya, orang mukmin yang asli kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, maka kita langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak ampuni, maka kita masuk neraka dulu, mampir dulu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi tetap kita berharap, ya, kita terus memperbaiki diri kita, ya, menyempurnakan apa yang kita lakukan sehari-hari, dan kita berharap ada syafaat dari Rasulullah SAW, ya, sebagai nabi kita, pimpinan kita yang nanti memberikan syafaat kepada kita, syafaat paling tinggi tentunya syafaat daripada Rasulullah SAW, sehingga sekalipun kita mungkin lalai, ya, dalam hal ini terperdaya oleh satu dua hal sehingga melakukan perbuatan maksiat, tapi dengan syafaat tersebut dan kesadaran dalam diri kita itu adalah suatu kesalahan, maka nanti kita akan langsung dimasukkan dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalipun kita tetap berusaha menjadi seorang yang mukmin atau ya yang taat kepada Allah, tapi sebagaimana halnya kita ketahui semua, kita ini manusia, mungkin saja terpeleset satu dua hal dan kita harus menyadari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Kemudian mal jannatu, apa sih yang dimaksud dengan surga itu? Hiya darun na'imil muqim. Ya, surga adalah tempat yang penuh kenikmatan, ya. Darun fiha ma tashtahihil anfus, ya. Sebuah tempat yang di dalamnya ada hal-hal yang eh, syahwat kita itu terpenuhi di sana. Artinya apa? Segala hal yang mungkin kita inginkan, segala hal yang mungkin kita butuhkan, segala yang dalam hal ini adalah syahwat kita. Wah, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini. Semua kemauan kita. Nah, kita bisa dapatkan di dalam sana. Semuanya ada dalam surga. Ya. Kemudian wataladul ayun, dan semua yang mengenakkan mata semuanya ada dalam surga. Darun fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang mana surga itu kalau kita bayangkan nggak bisa. Kenapa? Karena surga itu di atas apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, ya, wala khatara ala qalbi basyar, dan bahkan tidak mungkin kita terbesit dalam hati, oh surga itu begini. Jadi di atas apa namanya, di atas yang kita bayangkan, sederhananya seperti itu. Jadi surga itu nggak bisa kebayang kita, tapi intinya adalah yang nikmat-nikmat saja di dalamnya. Nah, sebaliknya sama jahanam, apa itu jahanam atau neraka? Ya darul azabil muqim, yaitu tempat yang penuh dengan azab, ya. Darun fiha jami'u anwa'il alam allati la taqturu alal afham, ya. Di dalamnya terdapat berbagai macam seluruh siksaan, seluruh azab, ya, yang mana itu tidak bisa dipahami oleh pemahaman kita. Artinya di luar nalar kita juga. Jadi surga neraka keduanya di luar nalar kita. Kita nggak tahu bagaimana bentuk surga bagi neraka. Intinya kenikmatan di atas kenikmatan yang kita pahami ada di surga. Ya, azab, kepedihan di atas yang kita bayangkan itu ada di neraka atau di jahanam tersebut. Ya, kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman ya, "Ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wasyahid." Ya, orang-orang yang celaka maka tempatnya di dalam neraka, ya di dalamnya mereka mengeluarkan ya atau menarik nafas dengan cara merintih. Bahkan ya dalam surat Hud ini yang saya bacakan barusan, itu Allah katakan untuk bernafas saja ya, menarik nafas, mengeluarkan nafas itu sampai mereka itu merintih saking pedihnya azab yang ada di dalam neraka tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan ya, kita sudah memahami juga mungkin secara umum jalan peristiwa ya, rentetan peristiwa nanti di akhirat nantinya ya. Artinya ketika terjadi kiamat kubro, semua kita telah binasa di atas dunia ini, maka Allah akan hasyar, bangkitkan kita ya, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang bernama mahsyar atau mauqif. Lalu nanti kita di sana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh tubuh kita akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di atas dunia. Yang baik akan dianggap baik, yang buruk akan dianggap buruk. Kita nggak bisa beretorika, kita nggak bisa beralasan apapun, ya, menyampaikan apapun dengan mulut kita, ya. Tapi semuanya menjadi saksi. Lalu kemudian Allah akan tetapkan kebaikan dan keburukan di atas diri kita, dan nantinya kita akan ditimbang al-mizan, ya, kebaikan dan keburukan. Siapa yang lebih berat kebaikannya akan diberikan catatan amal dari sebelah kanan, tapi kalau lebih berat keburukannya diberikan catatan amal di sebelah kiri. Maka kita akan diberikan catatan amal kita, rapor kita, di dunia kita melakukan apa, A, B, C, dan segala macamnya. Nilai kesimpulannya apa, nilai keseluruhannya apa, rata-ratanya apa. Ya. Lalu kemudian nantinya kita akan dihadapkan ya dengan apa namanya sirat, yang dimana sirat itu di atas punggung jahanam, artinya di atas neraka ada sirat. Kalau kita bisa melewati sirat tersebut, kita bisa ke seberang yang di sana sudah ada surga. Bagi orang yang mukmin atau ya orang yang beriman dan dia taat, maka dia akan bisa melewatinya. Ya, meskipun nanti ada yang melewati dengan cara secepat kilat atau secepat orang mengendarai kuda atau mungkin lambat tapi sampai. Ada yang nanti tergelincir di sana, gitu ya. Nah, itu nanti semuanya tergantung kepada hasil catatan amal kita. Ya, dan tentunya kita juga harus memahami bahwasanya orang-orang yang mukmin, yang taat pasti masuk surga, orang kafir dan orang munafik pasti masuk neraka, dan adapun orang yang beriman, tetapi dia mungkin masih sekali melakukan perbuatan maksiat, maka nanti akan dalam kondisi masih ditimbang-timbang. Ya, kalau Allah ampuni, maka pasti langsung masuk surga. Tapi kalau tidak ampuni, maka masuk neraka dulu, mampir, hapuskan semua dosa-dosanya, baru nanti kemudian dimasukkan oleh Allah, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan semua itu tentunya, ya tentunya adalah juga nanti peran daripada syafaat. Yang mana kalau seandainya kita mungkin secara diri kita sendiri saja tanpa ada bantuan syafaat ini kita sudah fix masuk neraka, tapi mungkin saja karena kita punya keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti Rasul memberikan syafaat kita, maka kita harus berharap ya semoga nanti di akhirat ada yang memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita nggak perlu untuk mampir di neraka, bahkan kita nggak dimasukkan dalam list orang-orang yang masuk neraka, tapi langsung masuk dalam surga dan bahkan bisa melewatinya dengan sangat cepat. Dan kita sudah ketahui juga tadi surga itu dan neraka itu apa. Surga intinya lah kenikmatan di atas kenikmatan yang bisa kita bayangkan. Ya, neraka itu adalah azab, kepedihan, siksaan di atas kepedihan yang mungkin bisa kita bayangkan. Kenapa? Surga dan neraka itu nggak bisa dinalar oleh logika kita. Kita bisa menikmatkan hal yang paling nikmat bagi kita. Nah, surga letaknya di atas itu semua. Kita bisa membayangkan hal yang paling buruk, yang paling pedih siksaan itu. Nah, neraka itu lebih dibandingkan itu semua. Maka mari kita berdoa semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang masuk dalam surga, dan kita dijauhkan daripada golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kita melewati proses yang sangat panjang nantinya di akhirat. Tentu kita berharap yang terbaik untuk diri kita, dan kita tidak bisa hanya sebatas berharap, tapi mengusahakan juga di atas dunia ini terus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, namanya kita manusia, tentu kita nggak akan sempurna. Kita bisa berbuat baik hari ini, tapi besok mungkin kita futur, iman kita rendah, turun. Ya, nah, tapi kita dalam hal ini tetap berusaha untuk memperbaikinya. Ya, kalau ada kesalahan kita lakukan, kita bertaubat. Kalau ada kaitannya dengan manusia, kita minta maaf. Intinya adalah semuanya kita lakukan, berusaha terus menjadi lebih baik. Adapun nanti kesalahan tergelincir sesekali, itu normal karena kita manusia. Maka karena itu, sering ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, hari ini saya bertaubat, berusaha berbuat baik, tapi kok besok saya tergelincir lagi. Taubat lagi kok besok saya tergelincir lagi. Maka saya katakan yang penting jangan berhenti taubatnya. Ya, jangan berhenti taubatnya. Karena kita manusia, bisa jadi sekarang kita sangat kuat imannya, nggak mau maksiat, tapi tiba-tiba besok ada saja hal-hal yang mungkin membuat kita bermaksiat. Intinya jangan berhenti taubat. Terus lakukan taubatnya. Ya. Jadi itu saja sudah iman. Kita punya keyakinan yang kita lakukan itu salah, tapi kok kita masih merasa
melakukan itu terus gitu ya. Nah, rasa kesalahan itu saja sudah iman dalam diri kita itu. Nanti yang mungkin akan menjadi pertimbangan juga ya. Nah, faktor adapun nanti di dunia ini kita masih melakukan A, B, C dan segala macam, tidak melakukan A, B, dan segala macam, itu nanti kita hanya bisa perbaiki sebagai manusia. Karena kembali lagi kita manusia diberikan akal dan juga diberikan syahwat gitu ya. Nah, siapa yang menggunakan akalnya lebih dibandingkan dengan syahwatnya, maka dia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau seandainya seseorang itu menggunakan syahwatnya lebih di atas akalnya, maka dia akan bisa lebih hina daripada hewan sekalipun. Ya, di mana hewan hanya punya syahwat saja, malaikat hanya punya akal saja. Kita di tengah-tengah punya keduanya. Untuk kita berharap terus berupaya menjadi orang yang lebih baik, dan nantinya kita berharap juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan mungkin orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, sehingga kita tidak perlu melewati kesulitan saat nanti di hari akhir, ya saat nanti kita harus menunggu apa keputusan yang harus kita berikan, yang diberikan kepada kita, ya sehingga langsung kita yang masuk ke dalam surga dan bahkan bisa masuk dengan cepat melewati sirat tanpa harus melalui proses yang panjang. Wallahu alam, kita cukupkan pertemuan kali ini, sekaligus ini mengakhiri pembahasan bab yang kelima atau rukun iman yang kelima. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang keenam atau rukun iman yang keenam. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalamu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.